Jadi benefit cost-nya mesti dilihat kalau memakai helikopter itu dengan menggunakan benefit cost, tangible dan intangible. Karena kalau kita memasukkan ini, bayangkan saja berapa saving, berapa yang bisa kita singkat untuk dapat memenuhi target-target yang ingin dicapai oleh perusahaan atau oleh kementerian ya. Hexiators, kembali lagi. Kali ini kami mendapat kesempatan yang amat sangat spesial karena hari ini kita akan berbicara fokus helikopter di dunia pertambangan bersama dengan narasumber kami hari ini, yaitu penasihat khusus Presiden bidang pertambangan dan energi, Profesor Purnomo Yusgiantoro, yang mana beliau sebelumnya adalah juga Menteri SDM dan juga Menteri Pertahanan. Apa kabar, Prof? Ya, baik. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Ya. Prof, mungkin sebelum kita mulai, sebelum kita lanjut, saya mau sedikit penasaran dengan perjalanan karirnya Prof. Ya. Kok bisa fokus di bidang energi dan pertahanan dan kaitan dengan helikopter? Silakan, Prof. Ya. Kalau dari segi pendidikan, memang latar belakang saya adalah pertambangan dan energi. Tetapi saya juga merintis karir saya itu lewat Lemhanas. Ya, kursus reguler Lemhanas, di mana setelah itu saya aktif di Lemhanas sampai saya menjadi wakil gubernur Lemhanas dan kemudian saya Menteri Pertahanan. Dan di situ memang banyak saya terlibat dengan bagaimana helikopter itu sangat diperlukan bagi pengembangan sektor pertambangan dan energi dan juga bagi sektor pertahanan. Wah, luar biasa. Nah, kemudian Prof, dalam pandangan Prof ini, seberapa besar peran helikopter dalam membantu kelancaran logistik di wilayah tambang yang sulit dijangkau ini? Apakah benar helikopter ini bisa menjadi solusi yang efisien dan mengurangi resiko di lapangan, Prof? Kalau menurut Prof, silakan. Jawabannya yes, tetapi helikopter tidak hanya sebagai alat transportasi. Helikopter juga sebagai game changer. Ya, merubah permainan di dunia pertambangan dan energi dan juga di dunia pertahanan ya. Khususnya ini pertambangan dan energi ya. Jadi satu ya, dia bisa menjangkau wilayah-wilayah yang sangat remote yang tidak bisa dijangkau oleh transportasi lain. Kedua, kalau dari economic of scale ya, ini cukup baik ya, dari segi economic of scale. Kemudian dari segi kecepatan juga, kemudian dari sisi waktu yang ditempuh ini juga cukup baik. Efisiensi dan operasionalnya cukup baik. Jadi helikopter memang diperlukan bagi pertambangan dan energi. Oke. Nah, dari pengalaman dan pengamatan Prof ini, kalau bagaimana sih helikopter ini mendukung kalau kegiatan di tambang? Kan kita ada istilah eksplorasi dan surveillance atau pengawasan di tambang, terutama jika dibandingkan kalau kita menggunakan transportasi darat, Prof, dan di medan yang berat lagi. Kalau untuk kegiatan eksplorasi, saya juga punya pengalaman, karena saya dulu melakukan eksplorasi itu di daerah Kepala Burung di Papua. Itu jangkauannya juga harus pakai helikopter. Jadi helikopter ini merupakan mata dan tangan yang bisa menjangkau wilayah-wilayah terpencil, bahkan kalau istilahnya itu 3T ya, itu. Jadi dari segi transportasi memang kondisi medan helikopter itu memungkinkan untuk survei geologi, untuk melakukan inspeksi tapak tilas dan monitoring dari lingkungan maupun apapun yang real time ya, real time itu penting itu. Jadi karena helikopter bisa menggunakan sensor juga di dalam perjalanannya, sehingga mampu mengakselerasi akurasi dari data-data yang diambil. Sehingga ini sungguh merupakan suatu pengambilan keputusan yang strategis yang bisa dilakukan dan memangkas biaya untuk eksplorasi jangka panjang. Oke, saya mau intermezzo sedikit, Prof. Kan lagi populer drone untuk di pertambangan juga untuk survei. Itu lebih bagus drone atau helikopter kalau menurut Prof sendiri? Sebetulnya dua-duanya sama, tapi keuntungannya helikopter itu karena mereka cukup besar. Ya. Drone yang kita punya itu memang salah satunya produksi dari
BPPT Wulung namanya, Wulung ya. Itu terbatas sekali jaraknya dan beban yang ditanggung oleh Wulung ya, oleh drone itu terbatas. Kalau helikopter tidak. Gitu. Jadi helikopter ini juga mampu membawa peralatan yang cukup berat, dipakai untuk surveillance, dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang seperti dilakukan oleh drone. Dan jarak jangkaunya juga bisa lebih jauh, kecuali memang drone-nya drone dari luar negeri. Tetapi kalau khusus domestik, saya kira helikopter cukup baik ya, dan dia bisa melakukan kegiatan manual dan otomatis selama bersamaan. Dan juga dia bisa memenuhi prinsip ESG, Environment, Social, dan Governance. Bayangkan saja sekarang kalau itu udah lewat darat, itu kan juga bisa merusak lingkungan gitu. Dan kondisi sosialnya juga cukup baik karena kemudian helikopter ini bisa memenuhi kepentingan-kepentingan sosial, dan governance, tata lakunya juga cukup baik gitu. Jadi untuk segi operasional helikopter ini dapat menyediakan kedua-duanya ya, baik itu dari segi teknis maupun dari segi ESG. Oke. Nah, tapi gini Prof, banyak yang mengira bahwa biaya helikopter ini terlalu tinggi. Kalau menurut Prof, bagaimana sebaiknya kita menilai manfaatnya? Tapi bukan hanya dari sisi biaya aja, tapi juga dari dampaknya terhadap kelangsungan dan kelancaran pada operasional tambang itu juga. Iya. Kalau kita melihat biaya, ya mohon tidak hanya dilihat dari sisi tangible. Tangible itu sesuatu yang kasat mata kita keluarkan, tapi dari sisi intangible. Jadi benefit cost-nya mesti dilihat kalau memakai helikopter itu dengan menggunakan benefit cost, tangible dan intangible. Karena kalau kita memasukkan ini, bayangan saja berapa saving, berapa yang bisa kita singkat untuk dapat memenuhi target-target yang ingin dicapai oleh perusahaan atau oleh kementerian ya. Jadi juga efek keselamatan, aspek lingkungan, dan aspek governance, tata laku itu cukup baik. Jadi mohon untuk tidak dilihat dari sisi yang tangible, tapi juga sisi intangible, ya, keuntungan-keuntungan yang tidak bisa ya, dilihat secara kasat mata, tetapi keuntungan yang sifatnya itu intangible. Ya. Kalau itu dimasukkan menjadi satu kesatuan, apalagi kalau dia bekerja pada economic of scale, artinya economic scale itu bekerja pada posisi yang jauh dari target, jauh dari tempat dia berada. Saya kira ini kalau kita lihat helikopter adalah much better. Oke, dan Prof sudah membuktikan hal itu ya? Saya buktikan karena saya dulu selama 15 tahun berada di pertambangan dan energi, dan itu di banyak hal saya harus menggunakan helikopter. Bahkan helikopter saya pernah ditembak di Arun. Kemudian helikopter saya pintunya pernah terbuka juga ya. Walaupun sudah safety, tetapi mungkin karena alamiah, gangguan angin dan lain sebagainya. Jadi saya mengalami suka dan duka menggunakan helikopter. Tetapi once ternyata safe ya. Saya kembali dengan selamat waktu itu. Jadi karena memang teknologinya cukup baik. Luar biasa sekali Prof pengalamannya. Nah, sekarang kalau kita boleh bilang dunia ini kan sedang menuju energi bersih dan transisi dari batu bara. Nah, di tengah perubahan ini, apakah helikopter nih masih punya peran penting dalam industri apapun itu contohnya? Dan bagaimana untuk peran helikopter di masa depan, Prof? Kalau menurut Prof itu? Oh iya, saya kira masa depan cukup penting juga. Karena apa? Karena sekarang yang kita kembangkan di dunia pertambangan dan energi itu tidak hanya yang sekarang. Nanti kegiatan eksplorasi untuk mineral-mineral kritis, nikel, bauksit dan lain sebagainya itu juga memerlukan jangkauan-jangkauan yang diperlukan dengan menggunakan helikopter. Jadi saya kira the game is not over, but the game just started. Ya, just started. Karena memang seperti juga disampaikan oleh pada waktu kemarin ada Indonesian Petroleum Association bahwa kita masih banyak daerah-daerah yang perlu dieksplorasi, dan kalau itu daerah yang perlu dioperasi, saya kira backbone logistik, akses eksplorasi, kemudian di kawasan terpencil itu
saya kira penting, apalagi basis biofuel ini akan menjadi bagian dari penting sekali di dalam dukungan energi gitu. Jadi saya melihat peran helikopter ke depan itu justru tidak datar, tetapi justru harus meningkat. Oke. Nah, Prof, ini saya mau intermezzo sedikit lagi. Kan kalau tadi saya sempat di awal tuh cerita ya, kalau Amerika jumlah helikopternya 14.000, kalau di China tuh sudah 5.000, kalau di Jepang mungkin lebih dari 1.000. Indonesia dengan wilayah yang terpecah-pecah kepulauan ini jumlahnya masih ada 200 helikopter civil komersial. Tanggapan Prof dong boleh? Karena begini, kalau dari sisi kita ini mesti melihat dari kacamata bahwa Indonesia itu negara berkembang, di mana kebutuhan helikopter itu adalah kebutuhan untuk kegiatan industri masing-masing, misalkan industri pertambangan dan energi, industri pertahanan begitu. Untuk tujuan-tujuan komersil, untuk tujuan-tujuan lain yang sifatnya itu untuk sosial masih minim digunakan, gitu. Ya karena memang kita lihat kalau dari segi negara income per kapita kita juga masih sekitar 4.000-an begitu. Jadi untuk itu memang tidak bisa membandingkan dengan negara lain yang sudah maju, sudah ada advance gitu. Tetapi saya yakin ke depan itu akan pasti ada pengembangan lebih lanjut, apalagi dalam rangka Astacita. Ya, ini dari pemerintahan sudah mendeklarasi Astacita bahwa di dalam beberapa cita-cita kita itu adalah untuk mengembangkan pertambangan dan energi dalam rangka swasembada energi, swasembada pangan. Nah, kalau sekarang kita punya Agrinas di Merauke, di daerah-daerah tertentu, jangkauannya juga untuk pertambangan dan energi juga harus dicapai oleh helikopter ya. Dan bagusnya helikopter itu dia safety, sustainable, and smart operation. Safety karena dia memenuhi standar teknologi tertentu. Jadi harus ada standarnya tertentu. Kedua, ya dalam rangka sustainability sekarang harus bisa menggunakan hybrid fuel. Ya tidak hanya menggunakan traditional fuel, tetapi menggunakan hybrid electric rotorcraft juga bisa dilakukan. Lalu untuk smart operation, saya kira helikopter bisa juga memanfaatkan AI. Jadi saya melihat helikopter ini bisa memenuhi syarat safety, sustainability, and smart operation. Baik, luar biasa. Nah, kita masuk ke pertanyaan terakhir yang Prof ini. Dalam kemajuan teknologi dan kerjasama antar industri, apakah Prof melihat peluang baru dalam memanfaatkan helikopter di sektor tambang nih? Misalnya, kalau kita bilang nih kan lebih kompleks lagi, dalam bentuk layanan baru atau cara kerja yang lebih modern dan efisien. Yes, saya melihat itu. Karena sangat banyak peluang baru. Ya kita harus melihat lahirnya Heli Digital Ecosystem. Yes, that's good. Ya kemudian di mana di dalam Heli Digital Ecosystem ini helikopter dilengkapi dengan remote sensing, real time environmental monitoring, ya drone helikopter. Jadi kalau drone saja, tapi ini drone helikopter hybrid untuk supply chain yang ringan. Saya kira ini cukup bagus. Nah, ada model bisnis baru saya kira ya. Anda lebih tahu, yaitu helikopter as a service, ya, yang akan semakin berkembang, di mana banyak perusahaan pertambangan sekarang ini sedang mengembangkan ini. Ya, dalam arti kata dia memiliki atau dia menggunakan helikopter ini. Cukup berlangganan atau dengan layanan logistik udara yang baik, ya, berbasis kebutuhan spesifik mereka. Jadi kolaborasi industri, tambang, teknologi, dan energi bersih itu akan membentuk masa depan operasional dari helikopter dengan lebih efisien dan berkelanjutan. Baik, luar biasa sekali Prof. Ini sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas berkenannya Prof untuk kami wawancara. Semoga Prof sehat selalu, sukses, dan apapun yang dikerjakan berhasil. Ya, saya hanya ingin menyampaikan yang terakhir dari wawancara ini. Silakan, bahwa selamat nanti menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sangat produktif, dan nanti saya dengar bulan Agustus akan ada Heli Expo Asia. Heli Expo, dan mudah-mudahan ini dapat berhasil dengan baik. Ya, selamat ya.
Terima kasih Prof. Ya. Salam sehat. Ya. Dan itu dia tadi Hexiators, kita telah berbincang dengan penasihat khusus Presiden bidang pertambangan dan energi Profesor Purnomo Yusgiantoro. Jangan lupa untuk ke Heli Expo Asia 2025 20-24 Agustus di Cengkareng Heliport Tangerang. Sampai jumpa.